Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati, NIM 2014-20658 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teknik Laboratorium yang diampu oleh Ibu Yanti SPMSI, yaitu cara kerja laboratorium. Adapun cara kerja laboratorium, yang pertama, mengenal bahan. Bahan yang digunakan di dalam praktikum dapat dikenali dengan berbagai cara, di antaranya melalui sifat dan fasanya atau melalui penginderaan seperti baunya. Setiap sifat yang paling umum adalah bersifat asam, basa, dan bentuk garam. Setiap kelompok ini juga dapat dibagi lagi menjadi asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, garam netral, dan garam bersifat asam. Fasa bahan kimia yang dapat berbentuk padatan, cairan, dan gas. Bahan kimia berbentuk padatan dibagi menjadi bentuk serbuk dan kristal. Bentuk cairan misalnya semua pelarut organik, dan bentuk gas misalnya NH3CO2H2S. Selanjutnya, menuangkan bahan. Setiap akan mengambil bahan kimia, terlebih dahulu membaca label dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Teknik mengambil dan menuangkan bahan padat sebagai berikut. Pertama, peganglah botol bahan dengan label di bawah telapak tangan. Kedua, miringkan botol sehingga sedikit bahan masuk ke dalam tutup botol. Kemudian, keluarkan tutup botol dengan hati-hati. Ketiga, ketuk-ketuk tutup botol dengan telunjuk atau batang pengaduk sehingga bahan jatuh ke tempat yang diinginkan. Adapun dengan cara lain, yaitu yang pertama, ambil bahan dengan spatula atau sendok yang sesuai. Yang kedua, ketuk pelan-pelan spatula atau sendok dengan telunjuk atau gunakan batang pengaduk untuk memindahkan bahan sehingga bahan jatuh ke tempat yang diinginkan. Ketiga, buka tutup botol, miringkan botol dan guncang pelan-pelan sehingga bahan jatuh ke tempat yang diinginkan. Mengambil dan menuangkan bahan cair sebagai berikut. Pertama, baca label bahan pada botol dengan teliti agar kita yakin akan bahan yang diambil. Yang kedua, peganglah botol sedemikian rupa sehingga label botol terletak pada telapak tangan. Hal ini mencegah terjadi penetesan bahan cair kepada label. Ketiga, basahilah tutup botol dengan bahan di dalam botol dengan cara botol dimiringkan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melepas tutup botol. Keempat, jika akan menuangkan, buka botol dan jepitlah tutup botol di antara jari. Kelima, tuangkanlah bahan cair dengan bantuan pengaduk. Bila menuangkan ke dalam gelas ukur, botol bahan dimiringkan secara langsung dengan tutup botol dijepit di antara jari atau dengan cara ditampung terlebih dahulu di dalam gelas kimia, kemudian dituangkan ke dalam gelas ukur sesuai dengan volume yang diinginkan. Selanjutnya, menimbang. Yang pertama, bersihkan neraca, terutama piring neraca harus bersih dari sisa bahan. Kedua, seimbangkan neraca sehingga jarum menunjukkan skala 0 dengan cara menggeserkan skrup pengatur. Ketiga, timbang tempat bahan, botol, kaca arloji, atau alas lainnya dengan cara meletakkan pada piring timbangan. Catat berat beban tersebut. Yang keempat, masukkan bahan yang hendak ditimbang. Pasang beban timbangan seberat tempat atau wadah bahan yang diperlukan. Timbanglah sampai benar-benar setimbang. Yang kelima, setelah selesai menimbang, kembalikan semuanya pada posisi awal, yaitu pada skala 0, dan penahan piring neraca dinaikkan. Piring neraca tidak bergoyang. Lalu bersihkan timbangan dan kembalikan ke tempat semula. Selanjutnya, mengukur volume zat cair. Yang pertama, gunakan gelas ukur yang ukurannya sesuai dengan volume bahan yang diukur. Kedua, bacalah skala pada gelas ukur dan tentukan harga setiap skala, misalnya setiap skala 0,1. Ketiga, isilah gelas ukur dengan bahan yang diukur volumenya. Keempat, bacalah skalanya sesuai dengan yang diinginkan.
Pembaca skala harus lurus dengan mata. Perhatikan permukaan zat cair yang diukur. Bila permukaannya cekung, dibaca pada bagian bawah permukaan. Dan bila permukaannya cembung, bacalah pada permukaan paling atas. Kelima, jika volume yang diinginkan sudah tepat, tuangkan ke dalam wadah yang lain dan jangan lupa bersihkan kembali gelas ukur bekas. Bila mengukur volume menggunakan pipet ukur sebagai berikut. Pilih pipet ukur yang sesuai volumenya. Bilas dengan air suling, kemudian dengan zat cair yang akan diukur volumenya. Isaplah zat cair yang akan diukur sampai di atas garis batas, atau jangan mengukur bahan berbahaya dengan cara ini, tetapi gunakan pipet dengan pengisap karet. Tutup ujung pipet dengan telunjuk, kemudian angkat. Keringkan ujung pipet dengan kertas saring dan turunkan permukaan zat cair dengan cara membuka ujung telunjuk secara hati-hati sampai tanda volume. Masukkan zat cair ke dalam tempat yang disediakan. Jangan lupa mencuci kembali alat ukur yang digunakan. Menyaring atau memfilter. Gunakan kertas saring yang sesuai dengan yang diinginkan, misalnya kertas saring Whatman nomor 1. Bentuklah kertas saring sedemikian rupa sehingga sesuai dengan ukuran corong. Penyobekan kertas saring dilipat untuk memberikan udara sehingga proses penyaringan berjalan lancar. Tempatkan kertas saring pada corong dan basahilah kertas saring dengan air suling sehingga benar-benar melekat. Pasanglah corong pada statif dan masukkan dalam tempat penumpang filtrat. Tuangkan campuran yang akan disaring kertas corong, hati-hati jangan sampai melebihi kertas. Selanjutnya, memanaskan bahan. Untuk memanaskan bahan cair di dalam tabung reaksi, lakukan langkah-langkah berikut. Nyalakan bunsen atau pemanas lain dengan baik. Jepitlah tabung reaksi dengan penjepit tabung reaksi. Panaskan tabung reaksi di atas api menyala. Hadapkan arah tabung berlawanan dengan muka kita. Mungkin hanya ini persentase yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.